Tapi Kang, kenapa baru sekarang? Kenapa baru muncul sekarang? Banyak yang bertanya juga seperti itu. Iya. Yang saya belajar di dunia politik ada yang namanya momentum. Ya. Kadang memang belum cocok rasanya ya. Jadi katakanlah kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Misalnya ya, 5 tahun lalu itu ayah saya baru meninggal. Dan waktu itu memang mungkin secara mental saya belum siap. Ya. Karena ini juga mendadak terus terang ya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu mengadakan diskusi dengan teman dan saudara di kantor. Seperti setiap beberapa saat kita mengadakan diskusi lebih ke politik. Apa yang harus kita buat sebagai orang yang bergerak di bisnis, kita punya aktivitas di organisasi, sekarang ada perubahan politik, apa yang kita harus lakukan. Ada seorang saudara yang menyampaikan ke saya, dia bilang, Ham, kenapa sih kamu nggak mau nyalon sebagai gubernur? Saya bilang, saya ini bukan orang politik, tapi dia bilang, Ham, pikirin. Karena yang diperlukan oleh negara kita itu adalah muka baru. Kita mumet lihat itu aja, perlu ada sedikit yang penyegaran gitu. Saya bilang, tidak salah juga ya pemikiran kamu. Jadi luar dugaan saya yang sangat mengejutkan ya, reaksinya luar biasa. Tapi kan kalau tidak salah apa benar dulu Bapak sempat melarang untuk Mas Ilham masuk Kalau politik? melarang nggak pernah. Bapak tidak mendukung, tidak melarang, tapi lebih banyak. Tidak mendukung, tidak melarang. Tapi gimana? Mendukung maksudnya gini, mendukung tidak menyarankan ya. Oke. Jadi saya tidak pernah bertanya, oh saya mau jadi politisi, Bapak bilang nggak mendukung, bukan itu. Ya. Tapi Bapak tidak pernah mengatakan kamu ini harus berpolitik, tidak. Tapi Bapak juga katakan bahwasannya kita kalau sebagai warga bisa saja kita menggunakan jalur kita masing-masing. Bisa sebagai pebisnis, akademisi, aktivis, atau apa saja, semuanya membantu dalam hal memajukan negara bangsa. Semuanya. Jadi tidak wajib masuk ke dunia politik, tidak wajib masuk ke pemerintahan. Charlie, silakan. Justru itu Kang Ilham yang pengen saya ditanya. Karena nggak banyak anak yang bisa mengikuti atau menginspirasi layaknya seorang ayah. Iya. Jadi, dan ini terlihat dari pertama tadi Kang Ilham menjawab, jawaban-jawabannya itu mengingatkan kita semua atas statement-statement almarhum Eyang Habibie dulu. Iya. Kenapa akhirnya masuk politik, saya ini bukan orang politik, dan lain-lain. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah itu memang terinspirasi oleh beliau, atau karena ada tekanan, atau itu menjadi beban nggak sih sebetulnya menjadi anak dari seorang presiden nomor 3 di Indonesia? Yang dicintai dan dihormati, legendaris pula. Sangat dihormati. Ya kalau kita lihat diri saya memang nggak bisa melarikan diri dari pengaruh Bapak. Banyak sekali informasi yang saya diberikan oleh Bapak dan Ibu, dan saya banyak sekali belajar dari mereka. Saya dari kecil memang sering dibawa oleh Bapak kemana-mana, tapi saya tidak pernah ada tekanan dari mereka untuk menjadi ini itu ya. Jadi bertemu dengan orang, mereka tahu saya ini anaknya Pak Habibie. Ekspektasinya bisa selangit. Gitu ya. Kalau saya tidak memenuhi ekspektasi tersebut, itu bisa jadi bumerang. Gitu ya. Dan ada juga tidak semua orang berpikir positif. Ini mungkin kebetulan positif ya. Jadi saya jadi ini memang sebagian kena Bapak dan Ibu, tapi sebagian juga kena saya sendiri. Dan ada proses yang dilakukan sendiri ada juga. Ada proses, harus jelas ada proses, benar. Oke, sedikit saja Kang Maman. Jam tangan ini dipakai oleh Pak Habibie sejak kapan? Yang ini? Iya. Udah lama sekali. Udah lama. Artinya kemungkinan 13 November 99 dipakai Pak Habibie. Itu saya tidak tahu. Oke, katakanlah bisa saat itu. Bisa saja. Itu momentum di mana Pak Habibie merasa dipermalukan oleh MPR. Ya. Karena pertanggungjawabannya ditolak. Ya. Padahal keberhasilannya luar biasa. Dolar 16.800-an bisa jadi 7.000, bahkan pernah jadi 6.500. Iya. Nggak dilihat oleh MPR. Iya. Betapa turbulensi politik itu begitu berat. Iya. Siap menghadapi hal-hal seperti itu? Saya kira saya belajar dari contoh Bapak. Saya waktu itu berada dengan Bapak, bukan di samping Bapak, tapi saya di rumah. Terus kemudian apa yang dilalui dan dialami itu kita diskusikan sekeluarga. Saya lihat bahwa Bapak dan Ibu itu mereka tabah sekali. Mereka tahu bahwasannya ini adalah satu hal yang bisa terjadi sebagai orang yang berada dalam dunia politik. Itu katakanlah itu turbulensi politik. Kalau kita naik pesawat, kita siap dengan turbulensi. Jadi kalau kita berharap tidak ada turbulensi, ya kalau kita beruntung tidak ada turbulensi. Tapi kalau ada, ya jangan kita kaget-kaget. Ya, memang itu bagian daripada alam gitu ya. Begitupun juga di politik. Tapi yang penting apa? Kita jangan jadi korban. Korban itu ya menang kalah juga bagian daripada bagian politik gitu ya. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.